dan gagasan. Pengertian yang tersirat dalam sebuah kata mengandung makna bahwa tiap kata mengungkapkan sebuah gagasan atau sebuah ide. Dengan kata lain, kata-kata adalah penyalur gagasan yang akan disampaikan oleh pikiran yang mempunyai jiwa, sehingga semakin banyak kata yang dikuasai seseorang, semakin banyak pula ide atau gagasan yang dikuasainya dan yang sanggup diungkapkan. Pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang memiliki kelompok masyarakat pendengar. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pilihan kata. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi nilai rasa pembaca. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat, bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga membedakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu pengertian makna kata. Isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk tadi. Misalnya, ketika ada orang yang berteriak maling, akan timbul reaksi dalam pikiran kita bahwa ada seseorang yang telah berusaha untuk mencuri barang atau milik orang lain. Macam-macam makna. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif atau makna denotasi adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Contohnya, Mas Parto membeli susu. Makna denotatif atau referensial ialah makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Contohnya, merah, warna seperti warna darah. Selanjutnya adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan dalam konteks sindiran. Makna konotatif sebenarnya adalah makna yang demokrasi mengalami penambahan. Contohnya, Joni adalah sampah masyarakat di kampungnya. Makna konotasi adalah makna yang juga bisa bersifat sindiran, yang merupakan makna denotasi yang mengalami penambahan. Contohnya, para petugas gabungan merazia kupu-kupu malam. Makna konotatif evaluasi ialah makna tambahan terhadap makna dasarnya, yang berupa nilai rasa atau gambaran tertentu. Contoh, makna dasarnya merah berarti warna. Makna tambahannya ialah konotasi berarti berani atau dilarang. Perkenalkan, nama saya Uci Permata Putri dengan NIM 31 2017 051. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai konteks linguistis dan non-linguistis. Konteks sendiri merupakan satuan-satuan terstruktur yang merupakan komposit bentuk dan arti. Bentuk bahasa tidak dapat dipisahkan dari artinya. Sebuah bentuk bahasa mendapatkan arti dari konteks bahasanya. Konteks adalah sesuatu yang menyertai atau yang bersama teks. Secara garis besar, konteks dapat dipilih menjadi dua kategori. Yang pertama konteks linguistis dan yang kedua itu konteks non-linguistis. Konteks juga merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa, ialah lingkungan atau situasi. Tuturan berlangsung yang menemukan makna pada ujaran, lingkungan non-linguistik dari wacana. Menurut Mulyono dan Sujono, konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk, amanat, dan kode. Unsur-unsur itu berhubungan pula dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap komunikasi bahasa, antara lain latar, peserta, hasil, amanat, cara, sarana, norma, dan jenis. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang melingkupi teks. Teks dan konteks merupakan sesuatu yang selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya itu ialah konteks linguistik
Nah, konteks linguistik itu ialah merupakan konteks wacana atau lingkungan wacana yang berupa unsur bahasa. Konteks linguistik itu mencakup penyebutan kata depan, kata sifat, kata kerja bantu, dan preposisi positif. Nah, yang kedua itu ialah konteks non-linguistis, di mana konteks non-linguistik itu merupakan konteks yang bukan berupa unsur-unsur bahasa. Konteks non-linguistik itu mencakup peranggapan, partisipan, topik atau kerangka topik, latar, saluran, dan kode. Struktur leksikal. Yang pertama ada sinonimi. Sinonimi adalah bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Persamaannya berlaku pada kata, kelompok kata, atau kalimat. Sinonimi memiliki dua kata yang mempunyai komponen makna yang sama dan pelafalannya yang berbeda. Contohnya gagah dan kuat. Selanjutnya ada polisemi dan homonimi. Polisemi dapat diartikan sebagai satuan bahasa, terutama pada kata. Bisa juga pada frase yang memiliki maknanya lebih dari satu. Contohnya kambing hitam. Maknanya kambing berwarna hitam dan orang yang dipersalahkan. Selanjutnya ada homonimi. Homonimi ini adalah beberapa kata yang mempunyai kesamaan bentuk dan pelafalan maknanya yang berbeda. Faktor-faktor penyebab terjadinya homonimi ini adalah kata-kata yang terhomonimi, berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Contohnya, kata bisa berarti racun ular yang berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti sanggup berasal dari bahasa Jawa. Selanjutnya ada hiponimi. Hiponimi ini adalah selaras antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Contohnya kata bemo dan kendaraan. Kata bemo berhiponimi dengan kata kendaraan sebab kata bemo adalah sejenis kendaraan. Sebaliknya, kata kendaraan berhiponimi dengan kata bemo sebab